Halo, apa kabar? Kita bertemu di materi pertama pada mata kuliah algoritma pemrograman. Dan pada materi yang pertama ini, kita akan mencoba memahami apa itu algoritma dan juga pemrograman. Namun sebelum itu, kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan persoalan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menghadapi yang namanya persoalan atau problem. Kalau kita menghadapi persoalan, berarti kita harus memecahkan persoalan tersebut atau menyelesaikannya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan persoalan? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persoalan atau masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Makanya kita bisa menggunakan istilah ini, entah itu persoalan atau masalah, kita bisa pakai istilah ini secara bergantian. Kalau menurut Neapolitan, persoalan adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Bagaimana contoh dari persoalan yang kita dapat sehari-hari? Supaya kita dapat memahami lebih jauh tentang persoalan, kita akan melihat beberapa contoh persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada suatu persoalan, diberikan setumpuk kartu. Kemudian urutkan kartu-kartu tersebut supaya tersusun berdasarkan nomornya. Sehingga nomor yang kecil di atas, kemudian nomor yang besar di bawah. Apa jawaban yang kita harapkan dari persoalan ini? Tentu saja jawabannya adalah susunan kartu yang sudah terurut dari nomor yang kecil di paling atas sampai nomor yang paling besar di paling bawah. Kita lihat contoh lagi. Misalkan ada sebuah tabel daftar hadir, isinya peserta UTS algoritma pemrograman. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada mahasiswa X terdapat di dalam daftar tersebut? Jawaban yang diharapkan bisa saja ada dua. Ya, jika nama mahasiswa X terdapat di dalam daftar, atau tidak, jika nama mahasiswa X tidak ditemukan di dalamnya. Kemudian contoh yang lain lagi, misalkan diberikan sebuah senarai atau list yang berisi daftar daerah di Kalimantan Tengah dengan temperatur udaranya saat ini. Kemudian perintahnya, tentukan daerah temperatur tertinggi. Jawaban yang diharapkan, pasti kita akan meminta nama daerah yang mempunyai temperatur yang tinggi. Satu contoh lagi yang terakhir, diketahui sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar tertentu. Dalam satuan meter biasanya, kalau untuk panjang dan lebar atau luas dari sebidang tanah. Kemudian, perintahnya adalah hitunglah luasnya. Jawaban yang akan kita harapkan pasti adalah luas tanah dalam satuan meter persegi. Kalau kita perhatikan dari beberapa contoh, persoalan ini bisa bentuknya adalah berupa pertanyaan, bisa juga bentuknya berupa perintah. Namun keduanya sama-sama butuh penyelesaian supaya kita bisa mendapatkan jawaban ataupun bisa menyelesaikan perintah yang diberikan. Jadi, setelah kita paham apa yang dimaksud dengan persoalan, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi, kalau tadi ada beberapa persoalan yang diberikan dan juga ada jawaban yang diharapkan, supaya kita bisa menuju jawaban ataupun kita bisa menyelesaikan perintah tersebut, maka pasti ada urutan langkah-langkah yang harus diselesaikan. Kalau persoalan-persoalannya kecil, kita masih bisa membuat urutan-urutannya secara manual. Nah, kemudian bagaimana kalau masalah ini merupakan masalah yang besar? Kalau misalkan urutannya kita tuliskan dengan tangan dan kemudian kita kerjakan secara manual,
pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Itulah sebabnya, untuk beberapa persoalan yang besar, kita membutuhkan bantuan mesin atau komputer. Kita sudah tahu ya, kalau beberapa persoalan atau tugas-tugas kita sekarang bisa kita selesaikan dengan bantuan komputer. Di dalam komputer tersebut sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang dituliskan oleh programmer atau pembuat program supaya bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi, supaya komputer bisa menjalankan tugas atau perintah yang kita inginkan, perlu dituliskan langkah-langkah kerja lebih dulu yang disebut dengan prosedur. Nantinya, mesin atau komputer akan menjalankan atau mengeksekusi prosedur tersebut supaya bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan ataupun memberikan solusi dari persoalan. Kita akan lihat pengertian dari algoritma menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Corman dan kawan-kawan, algoritma adalah deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data masukan menjadi luaran. Kemudian menurut Levitin, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan persoalan, yaitu untuk memperoleh luaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Dari kedua definisi ini, kita perhatikan ada dua kata yang penting, yaitu masukan atau input dan juga keluaran atau output. Dalam kehidupan kita sehari-hari, juga ada input waktu kita menyelesaikan suatu persoalan, dan hasil yang kita harapkan itulah yang disebut dengan output. Setiap persoalan pasti punya algoritma atau urutan pemecahan masalahnya. Nah, tugas kita adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah pemecahan dari persoalan tersebut. Kali ini kita akan melihat contoh bagaimana kita mendeskripsikan langkah dari sebuah algoritma. Jadi di sini ada suatu permasalahan, contohnya ya. Ada satu gelas A ini isinya teh, kemudian gelas B isinya kopi. Persoalannya yang mau kita buat-buat, kita mau menukar isi dari gelas A dengan isi dari gelas B. Jadi gelas A nanti akan berisi kopi, kemudian gelas B akan berisi teh. Sekarang kita tahu output apa yang mau kita hasilkan. Jadi bagaimana urutan atau langkah supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kita harus sediakan satu buah gelas lagi. Ini bisa kita sebut dengan gelas C untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. Anggap saja ini kita sebut sebagai persiapan. Sekarang, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pindahkan isi dari gelas A ke dalam gelas C. Sekarang gelas A isinya kosong dan gelas C sekarang isinya teh. Langkah kedua, kita isi gelas A yang tadinya kosong dengan kopi yang berasal dari gelas B. Sekarang gelas A isinya kopi dan gelas B isinya kosong. Sekarang langkah ketiga, kita isi gelas B yang tadinya kosong dengan air teh yang berasal dari gelas C. Jadi sekarang gelas B sudah berisi air teh dan juga gelas A berisi air kopi. Kalau kita perhatikan, sekarang isinya sudah bertukar, ya. Gelas A isinya kopi dan juga gelas B isinya teh. Artinya, masalah sudah terselesaikan. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana kita mendeskripsikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang kita coba lihat satu contoh lagi, yaitu suatu persoalan yang disebut sebagai water jug problem. Jadi ada dua buah ember
ukuran 5 liter dan 3 liter. Anda diminta untuk mendapatkan air sebanyak 4 liter. Sumber airnya ini bisa dari danau ataupun dari sumur. Untuk mendapatkan 4 liter air, kita hanya diperbolehkan menggunakan 2 buah ember ini. Tidak boleh ada pakai peralatan yang lain. Kemudian aturannya, kita boleh memindahkan air dari satu ember ke ember yang lain dan juga membuangnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana algoritmanya supaya kita bisa dapat air sebanyak 4 liter. Jadi coba kita lihat urutan algoritmanya. Pertama, kita isi penuh ember air 3 liter dengan air. Jadi sekarang ember 3 liter ini berisi 3 liter air. Langkah kedua, tuangkan air dari ember 3 liter tadi ke dalam ember 5 liter yang masih kosong. Sekarang, ember 5 liter berisi 3 liter air. Langkah ketiga, sekarang kita isi penuh ember 3 liter dengan air. Sekarang, ember 3 liter ada isinya 3 liter air. Langkah yang keempat, tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter sampai penuh. Kalau sampai penuh, berarti di dalam ember 3 liter tadi ada sisa 1 liter air. Dan secara tidak langsung, ember 5 liter tadi penuh dengan 5 liter air. Sekarang langkah yang kelima, buang seluruh air dalam ember 5 liter. Berarti sekarang ember 5 liter kosong. Yang keenam, tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Tadi ember 3 liter isinya 1 liter air. Sekarang kalau dituangkan, berarti ember yang 5 liter isinya 1 liter air. Langkah yang ketujuh, isi penuh ember 3 liter dengan air. Sekarang, di dalam ember 3 liter ada isinya 3 liter air. Dan langkah yang terakhir atau yang ke-8, tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Jadi kalau kita jumlahkan, 1 liter air yang ada di dalam ember 5 liter, ditambahkan 3 liter air, jadi ada 4 liter air. Jadi begitulah langkah atau urutan untuk kita mendapatkan 4 liter air dengan 2 ember dengan kapasitas 3 liter dan 5 liter. Karakteristik di dalam sebuah algoritma, dia memiliki input, proses, dan juga output. Apa yang dimaksud dengan input? Input atau masukan contohnya kalau dari kasus water jug tadi, itu adalah airnya. Kemudian outputnya adalah apa yang mau kita hasilkan. Yang mau kita hasilkan dari output dari persoalan tadi adalah air dengan jumlah 4 liter. Sedangkan prosesnya adalah langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan 4 liter air tadi. Ketika sebuah algoritma dijalankan, maka langkah-langkah tersebut dikerjakan dari awal sampai akhirnya berhenti dan kemudian akan memberikan solusi. Kalau algoritmanya benar, maka hasilnya pasti akan benar. Tapi kalau algoritmanya salah, maka hasilnya juga pasti akan salah. Jadi di dalam karakteristiknya, algoritma itu harus benar. Kemudian algoritma juga harus berhenti dan memberikan hasil yang benar. Kalau algoritmanya tidak berhenti, bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya? Prosesnya berjalan terus, tapi kita tidak mendapatkan hasilnya. Ada 5 ciri penting algoritma menurut Donald E. Knuth. Yang pertama,
algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti dua. Yang ketiga, algoritma ini boleh memiliki nol, artinya tidak ada masukan atau ada masukan. Bisa satu atau lebih masukan. Kemudian, algoritma juga bisa mempunyai nol atau lebih luaran atau output. Yang kelima, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Algoritma itu tidak selalu memiliki langkah yang sama. Kalau kita kembali ke persoalan water jug tadi, bisa saja kalian memiliki solusi yang lain atau langkah yang lain. Yang penting, solusi akhirnya adalah kalian mendapatkan 5 liter air. Jadi setiap orang itu memiliki langkah-langkah yang berbeda, boleh. Nah, tapi yang perlu kita ingat, langkah itu harus efektif. Berarti, kalau bisa, langkahnya jangan yang berbelit-belit. Karena kalau langkahnya berbelit-belit, berarti kita punya urutan pengerjaan yang panjang. Kalau urutan pengerjaannya panjang, berarti kita juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses mendapatkan solusi. Supaya algoritma bisa dilaksanakan dengan baik, maka pemroses harus mengerti setiap langkah di dalam algoritma dan juga mengerjakan operasi yang sesuai dengan langkah tersebut. Algoritma baru efektif kalau bisa dijalankan oleh pemroses. Yang dimaksud dengan pemroses di sini adalah manusia, bisa juga komputer, dan juga bisa juga robot. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer itu dinamakan program. Kemudian bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Kemudian orang yang menulis program komputer disebut sebagai pemrogram atau programmer. Kegiatan mendesain sampai menulis program disebut sebagai pemrograman. Nah, teks program dalam bahasa pemrograman itu yang kita sebut dengan kode program. Jadi ini beberapa istilah tentang pemrograman. Bahasa pemrograman bisa diklasifikasikan berdasarkan tujuan aplikasinya. Kalau berdasarkan tujuan, ada yang bertujuan khusus, misalkan COBOL, bahasa pemrograman COBOL untuk bisnis dan administrasi, kemudian Fortran untuk ilmiah, bahasa assembly untuk pemrograman mesin, Prolog untuk aplikasi kecerdasan buatan. Kemudian, kalau bahasa pemrograman dengan tujuan umum, ada banyak yaitu Pascal, Basic, kemudian C, C++, C#, Java, dan juga banyak bahasa pemrograman lain. Kalau berdasarkan kedekatan bahasanya dengan manusia, kedekatan ini artinya berarti kalau dia semakin dekat, semakin mudah manusia memahami bahasa dari pemrograman tersebut. Ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Ini yang dipakai kalau dalam bahasa assembly, contohnya. Dan ada juga bahasa tingkat tinggi atau high level language. Jadi kalau tingkat tinggi ini sudah mendekati dengan bahasa yang dipakai manusia. Jadi, demikian pengantar tentang algoritma pemrograman. Dan jika ada yang belum mengerti, boleh silahkan tanyakan pada kolom komentar ataupun kita diskusikan di dalam grup WhatsApp. Sampai jumpa di materi selanjutnya.